Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pejuang CPNS dimanapun berada. Kembali lagi bersama channel saya. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai barisan dan deret geometri TIU SKD CPNS part kedua. Karena untuk part pertamanya yaitu sudah membahas mengenai barisan geometri ya teman-teman ya. Sekarang kita tinggal fokuskan untuk membahas deret geometri. Bagaimanakah perbedaannya? Nanti kita akan bahas. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dan juga diberikan pemahaman atas apa yang kita pelajari pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baik, langsung saja kita mulai ke contoh soalnya atau ke pembahasannya. Barisan dan deret geometri TIU SKD CPNS part 2. Deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri. Jadi perbedaan dengan barisan geometri itu biasanya soal-soalnya yang ditanyakan itu adalah mencari suku kesekian ya, dilambangkan dengan UN ya. Nah, kalau deret geometri itu yang dicari adalah penjumlahan setiap suku-sukunya ini ya. Kita terus kembali, kalau kemarin itu rumus UN itu adalah sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Ini untuk deret geometri teman-teman ya. Jangan sampai tertukar dengan dengan barisan aritmatika ya. Nah, jadi kalau barisan aritmatika itu B, beda ya. Kalau barisan geometri itu R di sini, rasio ya, itu yang membedakannya. Nah, untuk mencari penjumlahan suku-suku dalam barisan geometri dirumuskan dengan SN ya. SN sama dengan ini ada dua rumus teman-teman ya, tergantung dari rasionya. Jika rasionya lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, ini rumus jika R-nya atau rasionya lebih dari 1 teman-teman ya. Nah, bagaimana jika R-nya kurang dari 1? Maka rumusnya adalah SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini yang membedakan ininya, posisi ininya ya teman-teman ya, posisi R-nya. Jika dia lebih besar dari 1, maka R-nya yang ada di depan. Jika R-nya kurang dari 1, maka R-nya ada di belakang. Seperti itu teman-teman ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke contoh soalnya. Soal nomor 1. Jumlah 7 suku pertama dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, 32 adalah, nah ini yang ditanyakan adalah suku ke-7. Nah, sebelumnya kita tulis kembali rumusnya agar kita hafal ya. SN sama dengan, nah kita lihat dulu di sini rasionya teman-teman ya. Dari 2, 4, 8. Untuk mencari rasio itu kan suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Maka ini rasionya 4/2. Maka R-nya sama dengan 2. Nah, ini karena R-nya 2 berarti dia lebih dari 1. Maka kita gunakan rumus yang A dalam kurung R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Kita menggunakan rumus yang ini karena dia R-nya lebih dari 1 teman-teman. Tinggal kita masukkan. Kebetulan ini angkanya sudah lengkap. S7 sama dengan A-nya 2 ya teman-teman, ini udah diketahui. 2 dikali R-nya 2. 2 pangkat N berarti N-nya 7 di sini ya. Berarti 2 pangkat 7 min 1 dibagi 2 min 1 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 7 itu adalah 128 dikurang 1/2 min 1. Kita lanjutkan di sini. S7 sama dengan 2 dikali 128 min 1 itu adalah 127. Karena ini 2 min 1 itu hasilnya 2, kita tidak usah tulis teman-teman ya. Langsung saja kita kalikan. 2 dikali 127 jawabannya adalah 254. Jadi S7 nya adalah 254, jawabannya yang E. Seperti itu teman-teman ya cara mengerjakannya.
Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muslim, lulus CPNS formasi tahun 2019. Seleksi CPNS formasi tahun 2021 sudah semakin dekat. Mari persiapkan diri semaksimal mungkin dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan belajar secara konsisten. Saya ingin memberikan rekomendasi agar dapat belajar secara efektif dan efisien melalui website Ayo CPNS. Ayo CPNS adalah situs yang memberikan layanan untuk segala kebutuhan persiapan tes CPNS. Ayo CPNS hadir dengan fitur aplikasi yang lengkap, mulai dari materi, tips dan trik, kisi-kisi soal dan pembahasan, tryout dan statistik tryout. Tersedia berbagai pilihan dari mulai yang gratis, premium, dan platinum. Dapatkan ekstra potongan sebesar Rp25.000 dengan memasukkan kode promo atau referral yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan daftar gratis melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah ini. Raihlah skor tertinggi dan lulus CPNS di tahun ini. Jumlah 10 suku pertama dari deret 32, 16, 8, titik adalah, ini menggunakan rumus yang mana kita tentukan dulu dengan mencari R-nya terlebih dahulu teman-teman ya, agar kita bisa menentukan ini harus menggunakan rumus yang mana. Maka ini untuk rasionya itu adalah suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Maka 16 dibagi 32, maka R-nya adalah 1/2. Ini R-nya 1/2 berarti R-nya kurang dari 1. Maka kita gunakan rumus yang SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Ini teman-teman ya. Kita langsung masukkan angkanya. S10 sama dengan A-nya 32 ya. Kita tulis di sini 32 dikali 1 min R-nya setengah pangkat 10 per 1 min setengah. S10 sama dengan 32 dikali 1 min setengah pangkat 10 itu adalah 1/1024 teman-teman ya, per 1/2. S10 sama dengan, ini bisa kita bagi dulu ya, 32 dibagi setengah. Jadi bilangan yang dibagi dengan setengah itu sama juga dengan dikali 2 teman-teman ya. Jadi hasilnya adalah 64 dikali ini 1 min 1/1024. Kita langsung saja agar bisa dikurangi, kita samakan penyebutnya. 1024/1024 dikurangi 1/1024. Nah 1000/24 ini didapat dari ini 1 ya. Ini kan kalau dibagi sama aja 1 teman-teman ya, supaya ini penyebutnya sama dengan pengurangnya, seperti itu ya teman-teman, 1/1024. Kita lanjutkan. Maka di sini S10 sama dengan 64 dikali 1023 per 1024 sama dengan, ini bisa kita bagi teman-teman ya. Ini 64 dibagi 64 1, kemudian 1024 dibagi 64 itu hasilnya 16 teman-teman ya. Didapat dari 1024 dibagi 64. Nah ini sudah didapat, tinggal kita rubah sesuai dengan opsi yang ada di soal ya. Karena opsinya ini pecahan campuran, maka kita buat pecahan campuran. 1023/16 itu sama dengan 63 15/16. Nah, jadi jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Nah, cukup mudah teman-teman, asal kita cermat, teliti dalam menentukan rumus yang digunakan. Sekali lagi, patokannya adalah rasionya teman-teman ya. Ingat, teman-teman harus tahu rasionya, harus mencari dulu rasionya kira-kira dia lebih dari 1 atau kurang dari 1. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, itu soal nomor 3. Diketahui suku pertama dan kelima barisan geometri adalah 5 dan 80. Nah ini belum diketahui nilai A dan nilai rasionya, maka kita gunakan rumus untuk mencari rasio
seperti pada pembahasan yang sebelumnya ya. Teman-teman bisa buka kembali videonya. Kita tulis dulu sini suku yang diketahui, yaitu suku pertama berarti U1 sama dengan 5 dan U5 ya, ini suku kelima sama dengan 80. Kita cari rasionya dengan cara cepat yang sebelumnya sudah saya bahas. U5 dibagi U1 sama dengan, kita masukkan angkanya teman-teman ya. 80 dibagi U1 itu adalah 5. Maka di sini R-nya, untuk mengetahui pangkat R-nya diambil dari sini ya. Selisih dari 5 dan 1 adalah 4. Berarti di sini R pangkat 4 sama dengan 80 dibagi 5 itu hasilnya 16. Nah, kemudian berikutnya setelah diketahui rasionya, kita langsung masukkan ke rumus ya. Nah, untuk rumusnya sendiri karena ini R-nya lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Kita masukkan angkanya. S9 sama dengan A-nya U1 berarti ini 5 ya teman-teman ya. 5 dikali 2 pangkat N berarti pangkat 9 min 1 per 2 min 1. S9 adalah 5 dikali 512 min 1. Ini karena 2 min 1 itu 1, jadi tidak usah kita tulis lagi teman-teman ya. S9 sama dengan 5 dikali 511. Jawabannya adalah 2555. Maka jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Diketahui suku keempat dan ketujuh barisan geometri adalah 4 dan 32. Jumlah 5 suku pertamanya adalah, ini yang ditanyakan adalah S5 teman-teman ya. Tapi sekali lagi kita harus cari dulu rasionya agar kita bisa menentukan rumus yang digunakan. Nah, untuk mencari rasio secara cepat seperti tadi, kita tulis kembali ini suku yang diketahui dari mulai U7 dibagi U4 sama dengan angkanya kita masukkan 32 dibagi 4. Kemudian di sini kita tulis rasionya R pangkat. Nah, untuk menentukan pangkatnya jangan lupa ini selisih dari U7 dan U4. 7 dan 4 selisihnya adalah 3 teman-teman ya. R pangkat 3 sama dengan 32 dibagi 4 adalah 8. Jadi bilangan yang dipangkatkan 3 hasilnya 8 itu pasti adalah 2 ya teman-teman ya. Nah, R-nya 2 berarti dia lebih besar dari 1. Maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N-1 per R-1. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai A. Kita substitusikan ke suku yang sudah diketahui. Kita gunakan suku yang kecil agar mudah menghitungnya. U4 sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini N-1 nya 4 ya, N nya 4 ya, berarti R pangkat 3 ini rumusnya teman-teman ya. Kita masukkan U4 nya adalah 4 sama dengan A yang akan kita cari dikali R. R nya 2 pangkat 3. 4 sama dengan A dikali 8. Maka A sama dengan 8, A sama dengan, A nya sudah kita ketahui 1/2. Maka tinggal kita masukkan ke rumus yang sudah kita tentukan tadi ya. Langsung saja kita tulis di sini S5 sama dengan A nya setengah, kita tulis di sini 1/2 dikali R pangkat N berarti R nya 2, kita tulis di sini R 2 pangkat 5 dikurang 1 per 2 min 1. S5 sama dengan 1/2 dikali 2 pangkat 5 itu adalah 32 min 1. Ini tidak usah kita tulis kembali ya, 2 min 1 karena hasilnya 1 ya per 1, jadi sama saja hasilnya tidak berpengaruh.
Jadi tidak usah kita tulis. S5 sama dengan setengah dikali 32 min 1, hasilnya adalah 31. Maka jawabannya adalah maka S5 adalah 31/2. Jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Nah, cukup mudah teman-teman ya, asal sekali lagi kita harus sering berlatih agar kita hafal langkah yang harus kita lakukan. Nah, berikutnya soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 ini silahkan soal untuk teman-teman latihan agar teman-teman lebih memahami lagi apa yang telah kita pelajari di video ini. Silahkan di skip dulu untuk mengerjakan, dan jangan lupa jawabannya agar dituliskan di kolom komentar agar nanti kita cocokkan dengan jawaban yang betul. Kemudian ini nomor 6 juga sama ya, dengan tipe soal yang berbeda dengan nomor 5 tadi. Ini juga untuk teman-teman latihan. Jangan lupa juga jawabannya dituliskan di kolom komentar di bawah ini agar nanti kita cocokkan. Mungkin cukup sekian penjelasan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.